Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat buat para sahabat tercinta penyimak Uripi Allah Channel. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita Bahroni dari Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Inilah pertanyaannya. Assalamualaikum Guru. Maaf Guru, mau tanya nih, kalau sedang di kamar mandi atau di toilet, bolehkah kita mengingat Allah Guru? Atau di hati kita hanya ada Allah? Itu aja Guru, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sedang di kamar mandi, apakah kita boleh mengingat Allah atau berzikir kepada Allah? Itulah pertanyaannya. Jadi sesungguhnya bila manusia belum beriman kepada Allah, jadi sesungguhnya bila manusia belum mengenal siapa Allah itu, maka tak satu pun manusia bisa mengingat Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah kecuali berzikir dan mengingat kepada hawa nafsunya sendiri. Bila yang jadi Tuhan di hatinya, bila ia merasa dirinya yang bisa pergi ke kamar mandi, berarti yang diingatkan bukan Allah. Berarti yang diingatkan bukan Allah yang menguasakan akan dirinya, bahwa dirinya diperjalankan dan dipergerakkan menuju ke kamar mandi, melainkan mengingat bahwa dirinya lah yang pergi ke kamar mandi. Jadi mana mungkin manusia bisa mengingat Allah sementara manusia di hatinya masih menjadi Allah. Manusia di hatinya masih merasa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Manusia di hatinya masih merasa bahwa hidup ini hidup manusianya. Manusia merasa di hatinya bahwa kuasa ini kuasa manusianya yang bisa ke kamar mandi atau kemanapun. Jadi takkan pernah bisa manusia mengingat Allah bila manusianya masih wujud, bila manusianya masih ada, bila manusianya masih hidup, bila manusianya masih kuasa, maka selamanya takkan pernah bisa mengingat Allah kecuali hanya mengingat nama-namanya saja. Bukan ingat Allahnya, tapi ingat namanya. Allah, Allah. Menurut syariatnya boleh mengingat Allah dengan nyebut-nyebut nama Allah di hati. Akan tetapi hakikat mengingat Allah itu yang bagaimana? Mengingat Allah bahwa yang bisa ingat Allah ya Allah sendiri. Bila yang bisa mengingat hidup ya hidup sendiri. Bila manusianya yang merasa ingat
berarti manusianya mengingat bahwa diri manusianya yang merasa mampu berzikir, bahwa diri manusianya yang merasa mampu mengingat, berarti hakikatnya tidak ingat. Karena di dalam hatinya yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya seluruhnya, maupun di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, takkan pernah bisa mengingat Allah kecuali mengingat hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu, bila mengingat Allah itu wajib kenal Allahnya dahulu. Siapa Allah itu? Siapa zat yang bernama Allah itu? Ditegaskan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi siapakah Allah itu? Allah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluknya. Jadi sebenarnya Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusianya. Itulah Allah. Bila di hati kita masih merasa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku manusia, bila di hati masih ngaku-ngaku bahwa yang hidup ini hidupnya manusia, maka selamanya manusia takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Karena yang jadi Tuhan masih manusianya di hatinya, bukan Allah. Malah di hati kita selama ini, setiap detik per detik kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Mensekutukan wujudullah dengan wujud manusia kita. Mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita. Mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa manusia kita. Seolah-olah Allah itu tidak kuasa apapun atas diri manusia kita. Yang berkuasa atas diri manusia kita adalah diri kita sendiri selama ini. Sementara Allah ditiadakan di hati kita, sementara Allah digoibkan, itulah tanda manusia belum bertuhan, manusia belum beriman, manusia belum bertakwa kepada Tuhan pencipta diri manusianya di hatinya. Jadi pada intinya, bagaimana, apakah bisa kita mengingat Allah ketika kita di kamar mandi? Tergantung manusianya. Manusianya sudah takwa apa belum? Tergantung manusianya. Manusianya sudah iman apa belum? Tergantung manusianya. Manusianya sudah mengabdi kepada Allah, yang hanya Allah lah yang bisa menggerakkan dan menghidupi manusianya. Semua tergantung makom manusianya. Jadi berzikir kepada Allah itu, jadi sholat dan ibadah kepada Allah itu wajib masuk Islam dulu. Wajib bersahadat dulu, wajib tahu Allah dulu. Bila tidak tahu Allah itu siapa dan yang mana, muhal manusia bisa menyembah Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menyembah Allah sementara kepada Allah manusia tidak tahu? Mana mungkin manusia menyembah Allah sementara manusia menyembah diri manusianya sendiri di hatinya. Sementara manusia menyembah hawa nafsunya lah yang berkuasa atas dirinya. Jadi mengingat Allah itu jalannya lewat awwaluddin ma'rifatullah. Harus bermakrifat dulu baru bisa berzikir. Harus bermakrifat dulu baru bisa sholat.
Harus bermakrifat dulu baru bisa beribadah. Harus bermakrifat dulu baru dimanapun, bahkan ke kamar mandi pun bisa ingat Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu, di sisi Allah tiada Tuhan selain Allah di hatinya. Sementara selama ini di dalam hati kita, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku sendiri yang berkuasa atas seluruh tindak laku dan aktivitas badanku sendiri. Iya tidak? Selama ini bukan Allah kan? Selama ini kita tidak pernah menyembah Allah kan? Kecuali menyembah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini seolah-olah kita bisa mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah kita sebagai Tuhan dikala kita merokok. Seolah-olah di hati kita, kitalah yang bisa merokok, bukan Allah. Karena yang jadi Tuhan di hati kita masih hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin Allah merokok? Itu kata hawa nafsu. Coba Anda hayati. Bila tak ada hidup di badan ini, apakah ada keadaan merokok? Apakah ada keadaan minum kopi? Atau apakah ada keadaan membuat kopi? Siapa yang membuat, siapa yang minum kopi, siapa yang merokok itu? Jika tak ada hidup, semuanya takkan pernah ada. Jadi hiduplah pelakunya. Jadi Allah lah yang menguasakan di segenap makhluk-makhluknya. Tanpa Allah tidak akan ada apa-apa. Dengan Allah lah seluruh apa-apa dan seluruh siapa-siapa ada. Sesebutan apapun ada karena Allah lah yang menyebutkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga babakan berzikir atau ingat kepada Allah itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi simak terus di dalam Uripe Allah channel. Semoga bisa memahamkan hati kita dan bisa mengaplikasikan ke setiap harian diri kita agar tidak jatuh ke dalam linafsi. Selama ini kita beribadah atau berzikir kan ungkapan di hati kan bilang lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Ibadah lillahi ta'ala. Minum kopi lillahi ta'ala. Merokok lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek di hati kita selama ini bukan lillahi ta'ala. Akan tetapi li nafsi. Akulah yang sholat. Akulah yang ibadah. Akulah yang minum kopi. Akulah yang merokok. Nah, jadi selama ini yang jadi Tuhan itu Allah ataukah diri kita selama ini? Nah, jelas bukan? Nyata bukan? Selama ini beragama dan iman kita selama ini hanyalah kedustaan belaka. Iman yang dusta, sholat yang dusta, agama yang dusta, minum kopi yang dusta, merokok yang dusta. Karena selama ini manusianya yang jadi Tuhan di dalamnya daripada Allah. Seolah-olah manusia ini pencipta apa yang ia perbuat. Padahal ditegaskan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta seluruh amal yang kau perbuat. Nah, inilah bukti bahwa seluruh apa yang digerakkan oleh seluruh manusia itu adalah lillahi ta'ala.
dikuasai oleh Tuhan pencipta manusia, bukan dikuasai oleh manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya akan memahami paparan demi paparan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.